There's not much to do when all I can. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Punya baju yang banyak memang merepotkan ya, kalau misalkan kita harus menata dan merapikan lemari seperti ini. Namun walau bagaimanapun, semalas-malasnya kita harus merapihkan lemari ini untuk menghemat waktu saat mencari baju-baju yang mau kita pakai. Kalau yang aku rasakan sendiri, misalkan 1 bulan ini belum ngeberesin lemari atau belum decluttering barang-barang yang ada di lemari, biasanya itu baju-baju kadang-kadang keselip kemana-mana. If I could lay down beside you, I would. Untuk beres-beres baju seperti ini memang membutuhkan perencanaan yang baik ya teman-teman. Kita butuh waktu yang luang, waktu yang benar-benar santai. Kalau misalkan diburu-buru kayaknya nggak bisa. Nah, ada beberapa cara kalau misalkan kita mau ngeberesin lemari supaya lebih efisien dan tentunya lebih rapi dan bersih nantinya. Nah, yang pertama aku keluarin dulu semua baju-baju yang ada di lemari, kemudian lemarinya itu dilap. Karena lemari itu walaupun ketutup ya teman-teman, tapi kadang-kadang ada waktunya kebuka. Nah, di saat itu debu-debu bisa masuk ke dalam. Ya, di pojokan-pojokan itu biasanya suka ada debu-debu kecil. Nah, kita harus membersihkan lemari itu, jangan menggunakan lap yang basah karena takutnya lembab. Kita gunakan lap yang kering aja, di lap-lap kayak gitu. Apalagi kalau misalkan lemarinya dari Olimpik kayak gitu ya teman-teman, kadang-kadang suka berjamur. Nah, itu harus banget kita sering gonta-ganti supaya udaranya itu nggak lembab. Jadi sering dibukain, kemudian dikeluarin bajunya biar lemarinya juga bisa bernafas. Even if you're gone, I will remember you all I know. Kemudian cara kedua supaya kita lebih mudah untuk mencari baju-baju keseharian, misalkan baju tidur seperti ini, usahakan simpannya di tempat yang lebih mudah dijangkau. Aku naruhnya di lemari sebelah pojokan ini ya teman-teman. Ini adalah baju tidur anak-anak dan juga celana untuk ganti. Nah, untuk kaos-kaosnya itu ada di dalam laci. Lay down beside you, I would. If I could lay down beside you, I would. Nah, tips selanjutnya supaya lemari kita itu terlihatnya rapi dan mudah ketika kita mencari barang-barang yang mau kita gunakan. Jadi ketika melipat seperti ini harus pisah-pisahin sesuai kriteria gitu ya teman-teman. Nah, kalau ini sarung ini aku tumpuk seperti ini, jadi terlihatnya itu rapih di bagian depan. Di bagian pinggir juga sudah terlihat rapih ya teman-teman. Ini untuk merapihkannya sama sekali tanpa menggunakan apa-apa. Kalau dulu aku suka gunakan misalkan buku untuk ukurannya. Nah, sekarang ini udah lumayan, walaupun enggak pakai tapi udah lumayan rapih itu ya teman-teman. Dan kita pun harus memisahkan baju-baju yang dilipat sama baju-baju yang digantung. Kalau kaos seperti ini sebaiknya memang dilipat aja, karena untuk bahan kaos seperti ini kalau digantung itu lama-lama kayak panjang gitu ya teman-teman bajunya. Tapi kalau untuk baju-baju yang digantung itu baju-baju yang dipakai untuk kerja, dipakai untuk sekolah, atau misalkan dipakai untuk kondangan kalau baju kita. Nah, ini untuk baju suami, kaos-kaosnya aku taruh di deket sarung aja supaya lebih menghemat tempat. Di sampingnya adalah baju tidur anak-anak. Ini merupakan baju keseharian. Kalau orang tua macam kita kan keseharian di rumah ya pakai kaos gitu aja. Nah, ini pun untuk celana aku pisahin. Jadi untuk celana suami aku taruh di sini, gak bercampur sama baju anak-anak, tidak bercampur dengan baju aku pun enggak. Lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's. Jangan lupa juga kita pilih-pilih, sekiranya baju yang tidak digunakan lagi kita pisahin. Kalau misalkan udah jelek, udah koyak, udah sobek, dijadiin lap aja. Nah, kalau masih bagus bisa dikasih ke orang lain. Dengan begitu lemari kita tuh nggak bakalan terlihat sesak.
Apalagi sekarang ini di bulan Ramadan pastinya pada beli baju baru kan. Nah, sebaiknya baju lama ada yang dikeluarin biar kita nggak nambah lemari lagi. Nah, untuk lemari aku ini alhamdulillah lumayan besar, jadi lebih mudah untuk memisah-misahkan baju gitu ya teman-teman. Ada yang baju digantung, ada yang baju dilipat, kemudian ada lagi baju yang aku taruh di laci seperti itu. Nanti dilipatnya itu lipat kunci ya teman-teman. Nah, itu lebih mudah, kemudian lebih rapih terlihatnya. Anak-anak pun kalau misalkan ngambil itu kayaknya lebih nggak bakalan ditarik gitu ya teman-teman. Kalau misalkan kita naroknya disusun ke atas kayak gini, gampang banget tinggal narik bagian atas udah berantakan semuanya. Tapi kalau misalkan kita taruh di dalam laci itu lebih lama untuk rapihnya. Setelah tadi aku bereskan bagian lemarinya, dilap-lap, kemudian baju yang acak-acakannya itu dirapihkan lagi. Nah, sekarang bagian aku ngerapihin baju-baju yang ada di wadah gitu ya teman-teman. Itu baju yang di wadah itu baju yang udah disetrika. Tapi kayak gitu, kalau misalkan tidak langsung dimasukkan ke dalam lemari bisa langsung acak-acakan lagi. Nah, ini untuk kaos anak-anak aku taruh di laci, nanti dilipatnya itu kayak lipat berdiri kayak gitu ya teman-teman, nggak ditumpuk. Nah, sekarang ditumpuk dulu biar hampir sejajar gitu. Nah, ini dia tempatnya, jadi sengaja aku pilih lemari ini. Jadi ini lemari nggak beli di toko kayak gitu ya teman-teman, kayaknya nggak ada kalau untuk di toko lemari yang modelan kayak gini. Ini lemari sampai ke plafon, ke atas di pool. Jadi aku pengen banget menghemat ruangan karena anak aku banyak, ada 6 semuanya, dan di rumah itu nggak mau terlalu banyak perabotan, terutama lemari gitu ya teman-teman. Nah, ini dulu lemarinya bikin pokoknya untuk biayanya itu habis 9 jutaan untuk lemari ini, tapi alhamdulillah berguna banget ini, pokoknya sesuai dengan keinginan. Untuk lemari bagian atas itu aku naruh baju-baju gamis aku, jadi bajunya itu setinggi baju gamis aja gitu yang bagian atas. Nanti kalau ngambilnya itu ada alat khusus kayak kaitan gitu ya teman-teman. Nah, itu untuk baju buat ngaji atau misalkan baju-baju yang untuk formil, jadi aku taruh paling atas. Nah, untuk baju-baju yang seharian aku taruh di bawah. Nah, ini juga kerudung aku taruh di tempat kerudung. Ini satu laci semuanya kerudung. Jangan lupa ini juga celana semua harus dipisahin, jangan sampai disatuin kayak gitu ya. Pokoknya yang punya anak-anak harus bener-bener kita pisah-pisahin baju, karena anak-anak aku sekarang tuh udah pada ngambil baju sendiri. Jadi kalau misalkan di pisah-pisahin, ada celana, ada baju, jadi mereka udah tahu tempatnya, sehingga nanti itu nggak repot nyari-nyari lagi. Biasanya nyari-nyari baju itu di pagi hari ya teman-teman, terutama untuk baju sekolah, nyari-nyari kaos kaki, baju, sabuk. Jadi kalau misalkan tempatnya itu sembarangan atau ditaruhnya itu nggak punya tempat yang pasti, nah itu bakal kesulitan kitanya. Jadi pagi hari itu udah rame banget nyari barang-barang. Nah, kalau di aku sendiri udah diatur-atur, ada tempat untuk kaos kaki khusus, itu satu laci gitu ya teman-teman. Nah, untuk daleman anak-anak juga sama, aku taruh satu tempat. Untuk kaos dalam, celana dalam semuanya juga sama gitu. Nah, kalau yang ini untuk baju aku yang sehari-hari, ada baju tidur, ada kaos-kaos untuk di dalam rumah, celana juga sama. Nah, ini untuk pakaian dalam semuanya aku lipat kunci seperti ini, jadi supaya lebih irit juga, supaya nantinya bisa muat dalam satu laci, walaupun memang banyak itu ya teman-teman. Dengan seperti ini bisa dilihat sendiri sama teman-teman, selain rapi kita pun bakal lebih mudah. Ini salah satu cara untuk melipat kaos dalam suami. Jadi kita lipat kunci seperti ini, dimasukin.
nanti hasilnya itu bakalan lebih rapi, tahan lama juga ya. Jadi nggak langsung ke acak-acak. Untuk penyimpanan baju-baju yang jarang digunakan, misalkan bajunya baju sweater atau misalkan mukena, handuk, aku punya penyimpanan tersendiri. Jadi aku taruh di lemari yang ada di gudang itu semua. Karena kan anduk itu jarang ya, tiap hari jarang ganti, paling gantinya itu 4 hari sekali atau misalkan seminggu sekali. Mukena juga sama, spray, selimut kayak gitu. Ada tempat khusus. Nah, kalau yang ini adalah tempat untuk yang sehari-hari. Dan alhamdulillah ini baju untuk sehari-harinya udah selesai aku rapihkan. Sekarang aku tuh mau ngebantuin anak aku buka paket karena dia tuh udah penasaran banget dari tadi, katanya ini paket udah ada, ini adalah paket mukena untuk ketiga anak aku yang paling kecil-kecil. Nah, ini aku buka paketnya, bagus banget ya teman-teman. Mukenanya ini tuh ada 3 tapi dengan warna yang sama. Jadi mereka itu sekarang suka pengen kembaran-kembaran gitu ya, suka pengen sama gitu. Kalau beda satu aja kayak gimana. Nah, ini ternyata ukuran XL itu lumayan gede. Waktu kemarin ukuran M-nya aja rada kecil gitu. Nah, ini lumayan gede. Nah, ukuran L-nya katanya nggak ada. Jadi aku ngambil yang L aja. Nggak apa-apa deh. Bisa muat sampai nanti mereka udah besar. Karena untuk mukena anak-anak juga lumayan banyak sih. Cuma setiap tahun mereka itu minta aja dibeliin mukena. Tapi gak apa-apa ya teman-teman, karena mukena ini kan untuk sholat minimal setahun sekali lah diganti. Nah, ini untuk penampakan mukenanya, dia seneng banget. Tinggal yang belum nyobain adalah kakaknya sama adeknya. Ke belakang dikit. Nah, ini aktivitas aku agak siang sedikit, disamper sama suami ke rumah. Katanya kita ke bank dulu. Kemarin tuh ada kabar ada batik untuk hajian. Alhamdulillah ya teman-teman, tahun ini aku ke bawah hajian yang seharusnya memang tahun 2019 kalau nggak salah berangkat. Nah, sekarang baru bisa berangkat tahun ini. Mudah-mudahan dilancarkan segalanya. Setelah dari bank melipir dulu ke sini, tadinya pengen lihat-lihat doang itu sayur-sayuran, ternyata memang sedikit sayur-sayuran sekarang ini. Harus ke pasar. Kalau ke pasar itu agak siang suka layu. Sekalian aja aku nyari-nyari kue. Jadi rencananya pengen beli THR-an gitu buat ibu-ibu pengajian yang tadarus di masjid. Palingan mereka itu sekitar ada 15 orang gitu ya teman-teman. Nah, tadi aku cari-cari, ternyata memang harganya tuh sekarang lagi promo, masih banyak lagi. Nah, tapi sekarang ini aku nggak bawa uangnya, mungkin besok harinya lagi. Sekarang cuma ngeliat dulu harganya. Dari awal memang rencananya itu pengen nyari celana gitu ya teman-teman, untuk daleman gitu. Jadi persiapan untuk hajian nanti juga nyicil-nyicil dari sekarang, supaya nanti itu nggak terlalu kerasa banget gitu belanjanya. Kemarin aku lihat ada celana dari Katun Rayon gitu, rayon premium gitu ya teman-teman, itu bagus banget celananya, itu nggak ngetat, kemudian enak banget gitu dipakainya. Nah, jadi aku mau beli, tadi aku cari-cari yang XL buat suami tapi nggak ada, adanya yang L, mudah-mudahan aja cukup. Nah, sampai pulang ke rumah aku nyiapin untuk buka nanti. Sekarang tuh udah agak sedikit dikurangin yang namanya goreng-gorengan. Aku lebih suka yang direbus-rebus loh sekarang, supaya ibadah puasanya itu nggak keganggu sama penyakit mah aku yang kambuh gitu. Mudah-mudahan dengan cara seperti ini lebih sehat ya teman-teman. Nah, ini ada ubi ungu, kemudian ada juga jagung, itu semua nanti aku rebus. Alhamdulillah setelah menerapkan hidup yang tidak berlebihan, terutama pas buka puasa, cukup minum air putih, kurma, sama makanan yang enggak terlalu banyak digoreng-goreng. Alhamdulillah sampai saat ini di hari yang ke-11 itu ya teman-teman masih kuat.
dan keluarga aku pun sama, masih pada kuat puasanya. Kalau misalkan makanan kita sembarangan di awal-awal puasa, bisa-bisa pertengahan itu udah KO gitu ya teman-teman. Alhamdulillah untuk kegiatan aku hari ini mungkin cukup sampai di sini. Terima kasih ya yang sudah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.